Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Ahmad. Masya Allah. Selamat datang Bang Zain. Sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Saya hari ini kedatangan adik sebenarnya, jauh banget masalahnya. Tapi karena memang jabatannya luar biasa di organisasi kemahasiswaan, tentu saya panggilnya Abang dong sebagai penghormatan saya. Izin Bang Zain. Siap, Bang Ahmad. Yang pertama, sahabat, beliau merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong. Ini ngejabat sudah berapa periode, Bang? Baru 1 bulan kayaknya. Baru 1 bulan. Masya Allah, selamat. Semoga menjadi amanah. Oke. Tapi gak ada niatan untuk 3 periode ya Bang ya? Nggak ada Bang. Kecuali presiden. Oh, kecuali presiden. Enggak, kali-kali aja kan. Udah kepilih, udah langsung niatnya tuh 3 periode. Kalau 3 periode kasihan kuliahnya ya, kelamaan ya. Betul, Bang. Kelamaannya. Itu biasanya dapat jatah berapa lama untuk menjabat menjadi presiden? 1 tahun aja Bang. 1 tahun aja. Kemudian lakukan pemilihan lagi. Pemilihan lagi. Untuk menjadi presiden mahasiswa memang harus aktif sebagai mahasiswa. Ya harus aktif, kemudian responsif. Responsif. Dan yang paling terpenting adalah kritis dan solutif terhadap setiap persoalan. Wah, luar biasa. Maksudnya aktif menjadi mahasiswa ini apakah, sorry banget ini, alumni nggak boleh? Alumni sebenarnya sebagai suntikan moral aja sih untuk kemudian adik-adik yang masih mahasiswa, tetapi yang lebih aktif untuk penekanannya ya teman-teman yang masih terdaftar sah sebagai mahasiswa gitu. Oke, jadi kalau mau jadi presiden harus tetap aktif. Ya. Kalau mau lama-lama jadi presiden, ya korbankan kuliah gitu. tetap nggak boleh ya, itu lama-lama nggak boleh ya. Ada masa ya. Karena kita harus berpikir generasi kan. Ada orang yang kemudian pada saat yang tertentu dia juga punya masa untuk duduk di kursi yang sama, sehingga kita berpikirnya gitu. Tidak selamanya kan misalnya berpikir 3 periode, 2 periode dan sebagainya. Aturan kampus membatasi hanya pada 1 periode, sehingga hanya 1 periode. Setiap orang punya kesempatan untuk menduduki kursi yang sama gitu. Masya Allah. Bang Zain. Iya, siap. Bang Zain asli Sorong. Saya dari K Bang. Masya Allah, dari suku K. Iya. Allah, bagaimana ceritanya kok bisa nyasar? Kan lumayan jauh loh itu. Ya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam? Iya. Kapal. Dari tempat kelahiran kamu atau dari kota K? Dari kota mana nih? K itu apa ya? Tual. Dari kota Tual? Iya. Kalau dari tempat kelahiran saya di kepulauan lagi Bang. Namanya lebih Kur. jauh lagi? Iya, Kur. Pulau Kur. Pulau Kur. Jadi dari Tual ke Kur berapa lama? 6 jam juga. Allahu Akbar. Jadi menyeberang ke Tualnya dulu, ke kota, baru naik pesawat atau kapal laut ke sini, menyeberang kan. Jadi 6 jam kapal laut ya. Itu baru ke Tual. Ke Tual ke kota Sorong 2 hari. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Masya Allah. Perjuangannya luar biasa, mau jadi presiden aja ya. Ini baru mahasiswa aja udah perjuangannya luar biasa. Memang kita dituntut untuk selalu begitu. Jadi harus berjuang dulu ya. Gak ada yang instan dong. Gak ada yang instan ya. Mie instan aja perlu dimasak lagi kan. Mie instan harus dimasak lagi. Baik, Bang Zain. Tahun berapa masuk kota Sorong? Sebenarnya saya ini menjadi perjalanan kedua. Ini perjalanan kedua. Ya, 2010 pernah ke sini. Oke. Kemudian pada saat momen apa itu? Yang pertama momen apa? Jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan. Ya. Apa ketertarikannya apa tuh? Kok bisa pengen jalan-jalan ke sini? Dulu masih terbilang cukup ini kan. Usia kekanak-kanakan lah, sehingga ngikut orang tua aja. Oh, jadi ngikut aja. Jadi pas orang tua datang ke Sorong, aku pikir udah kebayang loh. Waduh, aku ini kayaknya Sorong bagus banget, ini udah jalan-jalan dulu. Iya Ya. kan? Kalau dulu kecil ya. Betul. Kecil ikut orang tua. Berarti ada saudara ya sini banyak. Ada saudara. Ada saudara. Nah, itu yang momen pertama. Momen kedua? Momen kedua awalnya ke Sorong itu bukan kuliah, Bang.
Nggak kuliah? Ya. Maunya sebenarnya ngapain? Mau tes. Tes apaan? Tes polisi. Oh. Tapi karena di Papua ini kan sifatnya otsus, sehingga kita perlu 2 tahun tinggal di Sorong, domisili 2 tahun dulu, baru bisa persyaratan lain sampai ke tes TNI Polri di sini. Tunggu, domisili ini harus ber-KTP atau cuman izin tinggal doang? Ber-KTP juga sih bang. Ber-KTP. Oke, jadi harus ber-KTP. Kalau karena menurut saya domisili itu berbeda dengan ber-KTP. Iya. Kalau domisili itu cuman izin, lapor ke pemerintahan daerah setempat, kelurahan mungkin dapat izin. Jadi niat kamu adalah pengen daftar Daftar polisi. polisi. Iya. Itu tahun berapa? 2018. 2018. Iya bang. Kemudian nggak keterima. Enggak, belum sempat. Oh belum sempat. Jadi masih aktif olahraga waktu itu. Kemudian pernah diajak sama kakak perempuan ke kampus di kabupaten. Kampus di kabupaten. Ya. Uni Muda, oke. Entah ada ketertarikan apa, saya pikir kayaknya lebih bagus kalau kuliah deh. Oh gitu. Ya. Jadi aktif lihat mahasiswa kayak demo gitu. Kok tertarikmu malah yang demo-demo sih? Oke, lanjut. Kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar yang sifatnya peradaban gitu kan. Oke. Membangun generasi, Yes. masyarakat dan lain-lain, pembinaan. Nah sehingga saya pikir kayaknya lebih bagus kuliah aja deh. Nah waktu itu kan masih tinggal dengan keluarga. Tidak lama setelah itu pembukaan pendaftaran, saya coba ambil formulirnya di Uni Muda. Oke. Tapi Formulir pendaftaran untuk menjadi mahasiswa. ya di kampusnya ya di Uni Muda ya, di kabupaten. Di kabupaten. Tapi saya menjelang 1 minggu kemudian saya main-main ke Kilo 8 situ. Katanya ada kampus juga situ. Oke. Ya sudah, saya coba lagi untuk ambil formulir di situ. Saya bandingkan, kayaknya lebih dekat sini aja deh. Tinggalmu di mana? Di Kilo 8 juga. Oke. Tapi waktu itu sama keluarga di Kilo 12. Kalau sekarang di Kilo 8. Oke. Jadi daftar pertama di kabupaten, Ya. jalan-jalan di kota, akhirnya daftar juga. Daftar juga. Ya. Diambillah dua-duanya formulir atau diisi semuanya. Isi semuanya terus mau buat analisis dulu, kayaknya lebih bagus di kota aja kayaknya. Lebih aktif, lebih dekat dengan situasi pemerintahan. Mungkin nanti silaturahminya lebih dekat gitu kan. Bukan demonya lebih dekat ya. Oke. Ini memang udah diniatin memang jadi presiden kayaknya. Memang saya waktu itu setelah daftar ikut ospek. Terus ada orasi presiden mahasiswa depan. Yes, pasti. Ya, pas waktu itu secara simultan kan, saya juga punya ketertarikan tersendiri untuk bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum. Kan layaknya mahasiswa kan gitu kan. Kemudian bagaimana menatah ataupun menjadi mahasiswa yang paling mahasiswa lah gitu. Mahasiswa yang mahasiswa. Ya. Ini kayak gimana nih? Ya gini kan, mahasiswa itu kan kita dalam konteks kemahasiswaan kita bisa pisahkan. Ada 4 Oke. kategori gitu. Ada 4 kategori mahasiswa. Ada yang hedonis, Hedonis. ada yang apatis, Oke. ada yang romantis. Nah yang terakhir ini yang kritis. Oh, iya, Itu yang saya sebut mahasiswa yang mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mahasiswa itu kudu Kudu kritis. kritis. Itu. Jadi kamu memilih yang itu, Ya. bukan yang romantis. Bukan. Nggak bisa digabungin ya, 4-4 itu nggak bisa digabungin ya. Nggak Memang bisa ya? dalam situasi tertentu kita bisa temukan semuanya dalam setiap lingkungan kampus. Nah, tetapi tergantung spesifikasinya. Kalau ada teman-teman berkelompok-kelompok yang kemudian kumpul, ini diskusinya tinggi, kayaknya mahasiswa kritis ini. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang hanya sekedar datang, kemudian tebar pesona. Tebar pesona. Nah, dulu kan masih gitu kan. Kategori mahasiswa Tunjukin kekayaan, ya kan. hedonis, Ya, yang apatis gitu, yang apatis. tidak peduli terhadap Yang situasi acuh. sosial. Ya. Oke. Nah sehingga memang dia sejalan dengan situasi kita sekarang kan. Nah sehingga mau tidak mau harus kita jadi mahasiswa yang kritis gitu. Jadi kamu pertama kali masuk itu udah langsung ada kebayang aku mau menentukan posisi saya di mana. Betul bang, Serius ini? serius. Masa nggak ada sedikit pun yang romantis? Memang waktu itu ada, tapi lebih banyak
Lebih baik kritisnya ya. Lebih banyak ini kritisnya. Baik. Jadi udah daftar gitu kan. Itu dua-duanya kamu masukin. Enggak, di ini aja. Akhirnya udah memilih satu tempat. Satu tempat aja. Satu tempat aja. Di Unamin, Di Unamin fakultas apa? hukum. Tapi waktu itu masih bahasa Inggris. Tapi setelah Sekarang kamu fakultas hukum. Iya. Sebelumnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Itu romantis, Bang. katanya teman-teman Jadi tentu itu ada perubahan proses berjalannya waktu kalau menurut saya. fashionnya memang tidak sesuai, Bang. Oh, passionnya nggak sesuai. Ya. Harusnya kritis, Ya. masuknya di romantis. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya oke. Sama 2019 masuk kampus. Kemudian Belum corona. belum. Belum ya? Ya. Jadi berapa bulan sempat ngampus? Karena kan 2000 awal 2020 udah Satu tahun. Satu tahun. 1 tahun ngampus. Oke. Nah, tapi waktu itu sebenarnya saya udah mau ambil hukum dari awal sih. Niatnya memang ya. udah ada. Tapi karena kemauan keluarga juga katanya di bahasa Inggris, ya sudah, saya ikuti saja. Tapi prosesnya tetap jalan gitu kan. Selain dalam kelas, kita juga perlu belajar di luar kelas. Ya belajar yang terkait dengan tadi pilihan kamu tadi ya. Oke. Nah, sehingga dalam keadaan tertentu teman-teman di kelas waktu itu sampaikan gini, kamu tuh lebih cocoknya di ini sih, hukum katanya. Tidak ada sih guru bahasa Inggris yang gitu. Terus saya juga kayaknya iya benar sih sebenarnya. Tunggu ini teman-temanmu menyatakan kamu layak dihukum itu karena kamu memang terlalu banyak bermasalah atau memang pola pikirmu adalah pola pikir penegak hukum? Sering apa ya? Apa? Di kelas itu kalau misalkan dengan dosen, pendekatan kita untuk bertanya atau menyanggah itu lebih ke undang-undang atau aturan-aturan. Oke. Sehingga jadi pola pikir udah pola pikir regulator ya. ya. Regulasi ya. Oke. Nah, sehingga teman-teman banyak juga yang bersepakat, lebih bagusnya kayak hukum aja gitu. Jadi berapa lama bertahan di Fakultas Bahasa Inggris? Sampai semester 3. Sampai semester 3. Lumayan tuh 1 tahun setengah. Kemudian putusan untuk beralih fakultas 2000. Berarti pas corona dong. Ya. Oke. Itu waktu dia mau kampus itu. Oh. Gimana tuh ceritanya tuh? Corona kok ada demo sih? Ya kan waktu itu ada sempat dinamika, tapi udah selesai sih. Udah selesai ya. Alhamdulillah. Baik. Awalnya ngikutin kemauan orang tua. Ya. Kemudian pada saat beralih itu dapat restu nggak dari orang tua? Ya pertama sih memang tidak dapat restu, tapi saya coba sampaikan kalau kuliah ini kan saya yang tentukan. Passion ya? Ya. Iya dong. Karena ke depan nanti saya ngerasakan seperti apa. Kita di sekolah-sekolah yang terpelosok itu muatan seperti bahasa Inggris itu agak kurang. Jadi memang dasarnya belum ada. Kalau kita mau paksakan itu kata Albert Einstein itu apa? Kalau suruh ikan panjat pohon itu kan ikan itu kan merasa bodoh seumur hidup itu. Nggak ada bahasa Inggrisnya Albert Einstein menyatakan ikan. Enggak sih memang apa namanya? Enggak paham. Jadi jangan paksain lah ya. Ya. Yang namanya passion, belajar sesuatu harus disukai dulu dong. Betul. Ya nggak sih? Nggak ada unsur paksaan. Kalau unsur paksaan pasti akan tingkat keberhasilannya akan kecil kan. Benar, gitu. Jadi oke, kamu sekarang di Fakultas Hukum semester berapa? Sudah 7. Oh sudah akhir berarti ya. Udah cepat berarti ya. Lumayan sih. Hebat. Ya cocok berarti. Tentu bangga dong orang tua dong. Ya alhamdulillah lah. Berarti tahun depan udah mulai wisuda. Insya Allah saya selesaikan secepatnya. Masya Allah luar biasa. Bang Zen. Ya. Menarik ceritamu ini benar. Dinamika menarik. Tapi yang aku mau coba ini. Hobi memang sama organisasi ya. Ya saya bergabung di organisasi juga sih. Selain di kampus ada nggak aktivitas organisasi di luar kampus? Ada di HMI. HMI juga? Ya. Wah keras juga itu. Saya kalau Struktural juga? Ya saya di struktural juga. Oke, menarik. Kalau di intrakampus, organ intrakampus itu BEM. BEM? Ya awalnya di BEM Hukum, BEM Fakultas Hukum, tingkat fakultas. Sekarang?
Sekarang di universitas. Ah, jadi kalau presiden itu posisinya udah universitas ya? Universitas. Itu sorry banget. Aku nggak begitu mengikuti. Dulu mungkin pengalaman saya juga ada, tapi nggak semenarik kamu gitu loh. Siap. Kalau saya sih ikut rame. Jadi nggak terlalu dari ceritamu ini keren banget itu. Itu kalau secara struktural antara fakultas dengan badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas ada Jalur koordinasi. jalur koordinasi. Ya. Kalau kita perhatikan di bahkan struktur organ Muhammadiyah itu kan, kalau dari BEM Univ ke rektor itu koordinasi. Nanti dari rektor ke bawah, bawahannya baru komando. Nah, gitu juga. Jadi kalau kamu komando ke fakultas? Ya sebenarnya seperti itu. Tapi karena secara hierarkis belum terikat, sehingga kita masih jalur koordinasi. Oke. Tentu ya penghormatan ya, koordinasi, penghormatan segala macamnya. Jadi dulu sebelumnya sempat badan eksekutif fakultas dong? Ya di Fakultas Hukum. Itu proses gimana ya? Nggak, ini sebagai pembelajaran saya juga sih. Siapa? Saat ini kan pemilu nih bro. Ya. Iya sih. Kan pemilu nih. Maksud saya sistem pemilihan umumnya itu kayak gimana? Sama. Selayaknya pemilihan umum yang seperti 5 tahun kita laksanakan, ataukah ada metode tersendiri? Bentar. Ini tingkat BEM atau BEM fakultas atau universitas? Pengalaman kamu, kalau kamu kan punya pengalaman di fakultas. Wah ya siap. Ya nggak sih? Ada juga di universitas. Nah, aku pengen tahu di fakultas dulu deh, yang paling dasar dulu. Kalau di fakultas itu metodenya masih sama. One man one vote sih. One man one vote. Seluruh mahasiswa mempunyai hak yang sama. Itu. Nah, tapi direkomendasikan melalui rekomendasi ketua-ketua tingkat. Karena di Ketua tingkat ini ketua kelas. Iya. Oke. Karena di Fakultas Hukum kan belum punya HMJ. Seharusnya kan HMJ yang kasih Apa itu HMJ? rekomendasi. Himpunan mahasiswa jurusan kan. Himpunan mahasiswa jurusan. Oke. Seharusnya kan ada gitu. Tapi kalau di hukum kan belum ada, sehingga ditaktisi melalui rekomendasi ketua-ketua tingkat. Oke. Nah, nanti setelah itu barulah mahasiswa memilih setelah tahap akhir pleno pemilihan gitu. Sosok calonnya oh iya, dari rekomendasi tadi ya. Iya. Nggak ada yang boleh menyusulkan diri. Semua tergantung, Walaupun ada pendukungnya. semuanya tergantung regulasi Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa sih. Oh, berarti diatur dulu ya. Ada KPUM-nya. Oke, jadi itu proses pemilihan, setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama, dipilihlah situ. Jadilah. Nah, kalau untuk yang universitas gimana? Itu ketua-ketua BEM fakultas yang merekomendasikan. Ketua BEM fakultas yang merekomendasikan. Yang direkomendasikan ini udah pernah menjabat atau belum? Yang belum sih. Jadi di luar dari struktur organisasi BEM fakultas. Ya. Jadi biarpun mahasiswa yang biasa belum pernah, ketika sosoknya itu layak ditampilin. Bisa ditampilin. Oh, bisa ditampilin. Karena demokrasi yang paling sehat dan bersih saya pikir masih di kampus. Artinya kita belajar berdemokrasi itu dari kampus, baru keluar gitu. Ya jelas bersih karena nggak ada modalnya bro. Ya, betul. Kamu denger ya? Kamu denger ya? Oke, skip. Baik. Keren. Jadi udah punya kamu pengalaman waktu di fakultas berapa lama? 1 tahun juga? 2 tahun juga. 1 tahun juga. Apa yang menurut kamu menjadi kebanggaan ketika waktu di fakultas? Tentu kan kalau sebagai lembaga eksekutif lebih cenderung ke wujud ya? Iya, eksekusinya lah. Eksekusi ya, bener ya? Nah, apa produk yang telah kamu yang menjadi legacy? Yang menjadi legacy ya? Yes. Ya. Jadi waktu masih di fakultas itu secara prestasi ya Bang ya? Iya. Pernah sih ikut lomba debat nasional. Tingkat nasional? Ya, di Riau gitu. Masya Allah, luar biasa. Debat hukum nasional di Riau. Kemudian balik langsung diangkat jadi presiden mahasiswa. Tunggu, baliknya ini menang atau kalah? Harapan 1. Harapan 1. Iya. Kalah lah.
Nggak tahu itu juara Nggak berapa mau itu. ngakuin. Tapi dapat piala ya? Ya dapat sih. Oh berarti menang. Jauh-jauh baru kalau nggak dapat bahaya juga. Jadi, weh luar biasa lah, bener-bener prestasi lah. Pasti kan nyebut di sana ya. Debat harapan 1, nama ini dari fakultas ini, Fakultas Hukum. universitas ini, provinsinya disebut. Dari berapa banyak peserta waktu itu se-Indonesia? Ya itu Berapa perguruan tinggi iya, perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia sih. Oh, perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Wih, banyak juga. Tapi karena diselenggarakan sama tuan rumahnya Umri, Universitas Muhammadiyah Riau. Sama teman-teman Umri waktu itu. Jadi prestasi itu udah lumayan loh, dari organisasi udah jalan dari ujung ke ujung. Benar gak sih? Iya Riau itu kan Sumatera ya? Sumatera. Paling ujung ya. Kita dari Sabang ke Merauke. Waktu itu ngebawa berapa tim? Debat sendiri atau ada beberapa tim? Ada satu tim. Satu tim. Terdiri dari 3 orang. 3 orang. Ya, kita mahasiswa hukum dari UMS 3 orang. Delegasi dari UMS ke sana gitu. Tapi memang seleksinya online sih. Oh, seleksi. Ya, setelah lulus dinyatakan lulus final baru bisa berangkat. Keren. Itu baru mahasiswa berprestasi. Langsung diangkat presiden mahasiswa. Iya sih sebenarnya. Saya pikir mungkin pertimbangannya itu ya. Pertimbangan enggak, kamu bakal akan dikirim lagi untuk berdebat. Ya tentu nanti perdebatannya harus tingkat apa ya, di luar dari fakultas lah. Ya nggak sih? Kan banyak ya kayak debat-debat politik, debat-debat hukum, debat-debat segala macam yang tentu orangnya berbeda-beda. Itu prestasi ya. Kalau di sini di universitas baru 1 bulan ya. Masih proses. Rencanamu apa tuh? Ada rencana ke depan nggak? Yang lebih ke prestasi. Rencana kita itu mau adakan DPM. Apa itu DPM? Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Legislatifnya mahasiswa. Legislatifnya mahasiswa. Sekarang kan kita eksekutif. Oh, bukannya sudah ada duluan Senat Mahasiswa? Senat mahasiswa itu sebenarnya konsep negara yang kemudian lebih ke parlementer sih. Maksudnya ya. Dulu ya tahun 2000-an lah. Ya. Sehingga senator itu kan yang lebih tinggi. Yes. Benar. Jadi senator yang lebih tinggi, dia ngebentuk regulasi, ya kan? Diturunkan kepada badan eksekutif melaksanakan. Oh, sekarang nggak ada ya itu ya? Ya. Memang kalau kita lihat satu perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada sih. Ada. Ya. Di berapa poinnya itu di dalam setiap perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 4 organisasi. Oke. Ada BEM, DPM, IMM, UKM. Jadi itu yang kemudian menjadi agenda prioritas untuk kemudian bagaimana badan eksekutif mahasiswa ini mencoba untuk berkoordinasi dengan mungkin bidang kemahasiswaan supaya lebih cepat itu diadakan DPM. Ini udah taraf proposal ya? Ya. Ke fakultas, ke universitas sudah ya? Betul Bang. Berarti nanti tinggal eksekusinya ya? Ya. Semoga berhasil. Selain itu, ada nggak agenda-agenda yang lain? Agenda yang paling besar itu kita membuat simposium nasional. Simposium nasional. Ya. Apa tuh simposium? Jadi kita mau buat agendanya itu gini. Jadi dalam setiap agenda simposium nasional itu ada mata-mata lomba tertentu. Oke. Tapi dituangkan melalui instrumen-instrumen, misalnya puisi-puisi kritis, teater, pidato, dan seni-seni lain. Nah, terakhir baru kalau mau kita undang juga pemateri-pemateri nasional yang nanti bicara terkait gerakan mahasiswa dan kampus gitu. Oke. Keren tuh ya. Ya. Keren Nah, banget. target yang lebih besar lagi adalah ada lagi? Ya, selenggarakan pemilihan untuk yang berikut. Senggalakan pemilihan masih jauh. Masih lama. Aduh. Oke, Bang Zain. Doyan suka apa tadi? Suka apa tadi? Kritik. Doyan organisasi. Iya. Ya nggak sih? Kalau sebagai presiden, karena ini memang itu turunannya dalam organisasi besarnya adalah Muhammadiyah, ormas Islam. keislaman. Ada nggak tugas khusus terkait dengan syiar? Tugas khusus pembentukan karakter kepemudaannya.
Ada sih. Ada ya? Iya. Tapi kalau kita mau perhatikan struktur Muhammadiyah itu kan dia lebih komplit sih. Nah, tadi kayak saya sebutkan di awal kayak ada IMM. Itu kan pembinaannya melalui mahasiswa. Oh ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi ada keterlibatan dari presiden juga dong? Ya kita koordinasi. Kita hubungan dengan teman-teman IMM juga koordinasi. Terus ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga, Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Semuanya sih sebenarnya saya pikir mungkin untuk siar sih, lebih ke situ. Ke situ. Ya, pembinaan mental, karakter, moral dan lain-lain. Jadi kalau untuk yang di Presiden Mahasiswa fokus utamanya adalah pengelolaan mahasiswa di tingkat universitas ya. Benar, Pak. Gitu. Ini menarik ini terkait dengan pergerakan. Ketika menurut kalian secara politik ke universitasan ada hal yang kurang pas lah. Kalau dulu ya aku boleh cerita dong. Kalau dulu kan sedikit-sedikit misalnya SPP naik itu udah rame. Ya betul. Tapi kalau di sini kayak aku kayak damai gitu ya. Kalau untuk dinamika beberapa tahun terakhir itu aktif sekali. Oh gitu. Ya. Tapi karena memang kesini kita perlu perbaikan internal dulu. Karena yang tadi saya bilang kan ada kategori-kategori mahasiswa ini saling mendominasi. Yes. Ya. Mengurangnya mahasiswa kritis di kampus. Kemudian mahasiswa hedon lebih banyak. Ya kan? Yang kemudian berpikir rumah kampus. Istilahnya mahasiswa kupu-kupu lah. Ya, sehingga susah untuk diajak berjuang sama-sama gitu. Oke. Tapi pastinya pasti ada solusi. Ada ya. Misalnya kayak beberapa bulan lalu ya. 2022 demonstrasi besar-besaran Omnibus Law itu kan semua mahasiswa terlibat. Walaupun dalam perjalanannya mungkin sebatas instastory sih. Tapi paling tidak ada keterlibatan teman-teman mahasiswa. Dan itu kita harapkan ke depan bisa sama-sama terus gitu. Untuk yang sekarang itu aktif pergerakan itu memang mahasiswa, tetapi tidak lebih ke mahasiswa yang ini sih lebih bergabung dengan organ-organ di luar, aliansi. Jadi memang kamu meyakini bahwa ada penurunan ya? Ya penurunan sangat drastis. Sangat ya. Karena kalau saya bisa ini kan juga pengaruh dari teknologi kali ya. Ada nggak rencana kerjamu yang bagaimana menarik mereka? Tapi tentu dari apa yang mereka sukai. Saat ini kan mereka sebenarnya demen banget masalah gadget, HP, dan mereka mungkin cenderung itu. Udah lagi males kayak kalau dulu saya kuliah tuh pegang buku, tidak pegang beginian. Sehingga belajar ketika mau pulang agak daripada pulang lebih baik saya di sini. Tapi memang benar banget itu. Mereka saat ini kan belajar pulang karena memang kan belajar di sini. Ada nggak metode khusus bagaimana kamu bisa merangkul mereka? Karena ini memang bagian ya perubahan dan tentu sebagai presiden sudah harus bisa mengemas menjadi program apa yang bakal kamu laksanakan menjadi menarik buat mereka. Gini Bang, di struktur organ mahasiswa BEM itu kan punya kabinet. Oke. Ada menteri-menterinya. Ada menteri-menterinya. Nah, nanti semua kegiatan yang nanti menarik minat dan bakat mahasiswa atau mengubah mindset yang sekarang menjadi yang lebih baik lagi, itu ada taktisnya. Mungkin disortir melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Misalnya yang punya kemampuan di permainan game atau apa begitu, tetap nanti dikembangkan menjadi prestasi. Jadi tetap dirangkul semua setiap kategori mahasiswa. Betul, tadi ya. Yang hedonis, ya kita sisipkan pengurus yang hedonis gitu ya. Gitu. Tetap dirangkul. Difasilitasi kebutuhan mereka apa, diminta aspirasinya gitu ya. Benar Bang. Difasilitasi tetap seperti itu ya metodenya ya. Tetap kita rangkul karena
jangan memilah-milah kan. Kan tidak bagus juga kalau presiden mahasiswa baru memperhatikan satu atau dua kelompok aja. Itu yang dipesankan sama senior-senior dan juga guru-guru kita di kampus sih gitu. Setiap pengambilan keputusan sebagai presiden, ada nggak campur? Kalau bahasa sekarang itu cawe-cawe. Apa tuh Bang? Setiap putusan kamu nih, Ya. terkait dengan kemahasiswaan, entahkah pro maupun kontra atas kebijakan universitas, apakah keputusan kamu ada nggak itu cawe-cawenya dari, sorry, kalau universitas rektor atau tingkatan struktur tertinggi universitas? Sejauh ini masih baik-baik aja sih. Ah, Tapi oke. saya pikir kita mitra kritis dengan kampus juga di luar kan. Kenapa mitra kritis? Supaya kalau ada kebijakan yang sesuai atau sifatnya membangun sumber daya mahasiswa, manusia, maka kita ikut untuk kemudian mensukseskan. Karena berpikirnya kan peradaban kan. Jadi prosesnya tentu ada komunikasi dulu Ada ya komunikasi. dengan tingkat rektorat ya. Ada warik 3 Oh, yang bidang kemahasiswaan sehingga presiden mahasiswa berkoordinasi terus dengan bidang kemahasiswaan wakil rektor. ini menarik memang. Harusnya seperti itu ya. Ya. Harusnya ada koordinasi. Sehingga kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang atau ada kebijakan-kebijakan yang nantinya secara pengkajian tidak pro terhadap mahasiswa, itu kan kita bisa bijaki melalui apa? Ketemu atau kemudian bicarakan secara baik-baik. Ya radikalnya mungkin demo gitu. Ya. Berarti sebelum sampai titik demo tentu ada komunikasi Ada dulu komunikasi dulu, mediasi dulu. Kalau memang tidak diindahkan, barulah kita sikapi dengan cara-cara yang kasar. dong. Jangan kasar-kasar, Bang. Enggak, maksudnya kasar itu narasinya. Narasinya. Tapi menarik nih. Harusnya beliau ini harusnya jadi panutan pemimpin kita nih. Tunggu 2028. Amin. Memang harusnya yang muda-muda yang kayak begini, ya harusnya udah memposisikan diri. Ya gak sih? Iya Bang. Iya. Kalau tadi udah ngomongin secara internal ya, secara internal. Dari apa yang kamu rasakan sebagai presiden di kemahasiswaan dengan kegiatan organisasi luar, itu apa yang menjadi pembeda? Mungkin kalau di luar itu di dalam dulu ya. Oke, di dalam mana nih? Kampus dulu ya? Kampus dulu. Oke. Kalau dalam itu kita lebih ke ada aturan-aturan, ada kode etik tertentu yang tidak boleh dilanggar juga sih. Mm-mm. Terus kalau perbedaannya sebenarnya singkat saja sih, secara ideologi aja. Ya, dalam mungkin lebih ke membangun kampus, kalau di luar pengembangan diri yang sifatnya independensi. Ya. Oke. Tentu di luar kan menjalin rekanan ya, mencari jaringan ya. Jaringan ya. Bangun relasi di luar sih. Bangun relasi. Kalau dalam kita perbaiki diri aja. Di dalam perbaiki diri. Dengan aturan di dalam kita coba perkembangkan diri situ, keluar kita bawa keluar. Tapi tidak bentrok gitu ya. Enggak sih. Enggak ya. Memang ada beberapa nilai-nilai yang punya keterkaitan. Oke. Bang Sen ini luar biasa, jauh dari Pulau Cook. Kur, Bang. Kur, sorry. Maaf banget. Pulau Kur datang ke sini belajar hanya untuk, kalau saya bilang ini abang ini pengen belajarnya untuk bersuara. Tapi prestasinya luar biasa gitu loh. Prestasinya luar biasa. Saya dulu ya Bang ya. Dulu kan saya tinggal di lingkungan abang-abang saya, kakak saya semua mahasiswa. Terus ada Kakak kandung maksudnya? Ya kakak kandung juga mahasiswa. Oke. Waktu itu. Lingkungan yang memang sering aktif dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan. Nah, sehingga ada hal-hal tertentu yang memang saya masih ingat sekali. Sehingga itu tertanamkan dari dulu. Apa itu? Misalnya kayak yang tadi di awal kan, kok ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang aktif membangun silaturahmi ke masyarakat. Terus yang panas-panasan di jalan gitu. Nah, sehingga memang
itu menjadi salah satu modal supaya ke depan itu lebih aktif lagi gitu. Kalau misalkan jadi mahasiswa kan. Dulu kalau misalkan tidak berada pada lingkungan seperti itu, saya mungkin tidak seperti sekarang gitu. Karena memang udah ada contohnya ya, ada panutannya ya. Itu saudara sendiri? Ada saudara sendiri, keluarga. Sekarang posisinya mereka ngejabat nggak? Kalau sekarang sih masih ada yang lanjut S2. Terus yang lain udah jadi pengacara. Wih, luar biasa. Udah kerja di luar gitu. Ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita kamu terwujud lah, luar biasa. Amin. Nah, sekarang lebih ke pribadi ya. Kalau kamu memandang kita kecil aja, nggak usah jauh-jauh ya, di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ada. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada Provinsi Papua Barat Daya? Banyak ini? Gak usah banyak-banyak. Sedikit aja. Sedikit. Silakan apa aja. Silakan. Tentu harapan saya ini lebih ke pembangunan. Ya. Karena Provinsi Papua Daerah kan baru 8 bulan lewat sedikit lah ya. Iya kan sih? Karena kalau menurut saya jangan dikritik dulu, disupport dulu. Nah, aku mau nanya, apa yang kira-kira kamu bisa memberikan kontribusi dalam hal pembangunan? Dalam tingkatan presiden mahasiswa lah. Singkatnya, kita mahasiswa itu menjadi pengontrol masyarakat. Oke. Pengontrol kebijakan pemerintah yang nanti mengarah ke masyarakat. Jadi ada peran-peran tertentu mahasiswa yang harus bekerja sama untuk membangun tempat di mana dia hidup dan kemudian belajar. Kalau dalam konteks presiden mahasiswa, kita lebih banyak silaturahmi untuk kemudian melihat kekurangan. Jadi di Indonesia Timur, khususnya di Kota Sorong itu, hampir semua ya kayaknya. Tapi kita bicaranya Sorong aja biar lebih enak. Itu fokusnya mungkin pendidikan. Oke. Lebih banyak guru, terus rumah sakit juga harus lebih diperluas, rumah sakit rujukan. Ya, biaya pendidikan yang semakin mahal juga. Keren. Tapi itu harus lebih ditaktisi. Banyak guru honor juga kan di pedalaman yang harus lebih dikasih banyak lagi lah. Anak-anak kita juga yang bersekolah tapi kadang cuma di perjalanan. Bagi saya mungkin itu menjadi salah satu beban pemerintahan supaya lebih di ini lagi sih. Dan tentu itu juga menjadi perhatian kamu dong Ya, untuk mengawasi mereka ya. Terus. Ya memang sekilas secara umum pemerintah provinsi udah memperhatikan itu dan kita harus sama-sama. Saya kalau sebagai menjadi masyarakat biasa tentu memperhatikan itu karena memang penting banget. Pendidikan, kesehatan, ekonomi harus merata. Ya nggak sih? Baik. Ada yang mau sampaikan untuk sahabat-sahabat semuanya? Singkat saja bahwa kalau sekarang kita berada pada poros kemahasiswaan, maka tidak ada kata lain sih selain melihat prosedural, kebijakan, dan kemudian semua alus vista yang kemudian mampu membangun masyarakat. Itu keterlibatan kita di situ. Nah, artinya itu pandangan saya sebagai mahasiswa. Kalau saya di masyarakat, saya akan berdiri sebagai masyarakat, kemudian bekerja sebagai masyarakat, dan selebihnya saya menggunakan apa yang saya punya untuk membangun masyarakat saya gitu. Nah, beda halnya kalau saya sebagai siswa. Oke. Saya sebagai siswa saya mungkin lebih sifatnya menerima saja, dan tentu pada kemudian hari pada titik tertentu saya juga pasti akan membangun. Nah, tetapi dari semua akumulasi pandangan masyarakat, siswa dan mahasiswa tadi, semua sebenarnya titiknya cuma satu, bahwa membangun sumber daya manusia itu penting, apalagi di tengah-tengah caruk maruk bangsa seperti ini. Kemudian Provinsi Papua Barat Daya yang terbilang masih muda, sehingga keterlibatan kita itu sangat dibutuhkan. Nah, supaya apa? Generasi ini yang nanti menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, sehingga pemberdayaannya harus gitu. Yang saya khawatirkan adalah perhatiannya kurang sehingga banyak generasi yang nanti terbengkalai gitu. Terbengkalai dalam konteks tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah. Padahal itu hak kita gitu kan, untuk merasakan semuanya gitu. Luar biasa. Setelah kuliah mau kemana?
Kalau saya planningnya fokus akademisi. Jadi S2 mungkin insya Allah. Masya Allah, insya Allah belajar. Itu. Tapi tetap belajar organisasi tetap berjalan dong. Tetap jalan. Tetap Biar seimbang kan. Biar seimbang. Bang Zen, terima kasih atas ngobrol asiknya, luar biasa. Siap, Ini aku dapat pengalaman baru banyak banget ini dari Bang Zen ini. Salam buat teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong. Ya, semoga kita bisa dijodohkan lagi ketemu. Siap, Bang. Baik, sahabat sekalian, sekian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Siap. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.